pada pagi hari ini. Kau berikan jalan terbaik, Kau berikan kami kekuatan dalam menjalaninya. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang terus bekerja dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau tidak akan membiarkan kami tergeletak sendirian, Tuhan. Kau akan selalu berada di sekitar kami, Tuhan. Bila kami Tuhan anak-anak-Mu Bapa, kami sungguh percaya kepada Engkau, Tuhan.
Kami yang baik Tuhan, terima kasih dan terima kasih Tuhan buat semua karya-karya-Mu yang selalu luar biasa Tuhan Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Hingga saat ini kami rasakan Tuhan lebih dalam lagi dan lebih-lebih lagi Tuhan Engkau bekerja dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan untuk segala apapun Tuhan yang kami lalui Tuhan. Kami percaya Tuhan perbuatan tangan-Mu Tuhan selalu yang terbaik dan yang terindah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percayakan Tuhan untuk keluarga-keluarga kami Tuhan yang berada jauh dari kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Bapa yang selalu yang terbaik Tuhan. Keluarga besar kami Tuhan tidak bisa kami jangkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang selalu Tuhan memberkati dan melindungi mereka Tuhan. Kami percaya khususnya untuk keluarga kami Tuhan yang di dalam rumah-Mu di gereja Betani Jemaat Immanuel Tuhan. Dan keluarga itu kami Tuhan, kami percaya Tuhan semuanya selalu dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan berkat-Mu selalu tercurah Tuhan, khususnya pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya berkat-Mu selalu yang terbaik Tuhan, khususnya untuk keluarga Ibu Tanti dan Pak Suhandi serta anak mantu dan cucunya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau selalu Tuhan memberikan yang terbaik Tuhan. Pakai terus keluarga ini Tuhan sebagai kepanjangan tangan-Mu Tuhan. Apapun Tuhan yang menjadi kerinduannya di dalam pelayanan dan keluarganya Tuhan, semuanya Engkau berikan yang terbaik Tuhan. Khususnya untuk pemulihan Harvey Tuhan, kami percayakan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kau berikan kesehatan yang terbaik Tuhan, masa depan yang terbaik untuk cucu-cucu kami juga Tuhan. Chelsea, Zen, dan Depo Tuhan, kami percayakan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah anak ini Tuhan, cucu kami kebanggaan Engkau Tuhan dan kedua orang tuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau sediakan segala apapun yang menjadi kebutuhan cucu kami Tuhan. Dan anak kami Tuhan, khususnya Yohana
Yohanes dan Luka yang berada jauh Tuhan di luar negeri. Kami percaya Tuhan perlindungan-Mu juga selalu yang terbaik Tuhan. Biarlah berkat-Mu juga selalu tercurah dari apapun yang mereka kerjakan Tuhan, baik dalam pekerjaannya maupun pelayanannya, semuanya Kau berkati Tuhan. Kita juga lihat Tuhan, terus Kau berkati Tuhan, segala apapun yang dikerjakan semuanya Kau berhasil Tuhan. Kami percaya Tuhan, kesatuan hati daripada Engkau Tuhan, terus Tuhan Kau berikan dalam keluarga ini diganti dari pasukan. Biarlah terang-Mu terus melekat di dalam keluarga ini Tuhan. Dan apapun yang mereka lakukan Tuhan, sekali terang-Mu ini banyak jiwa terus dimenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya juga keluarga hamba Tuhan, Kau berkati selalu Tuhan. Khususnya hamba mengucap syukur untuk pemulihan yang terjadi Tuhan bagi suami hamba Tuhan, penggembala kami Tuhan. Kami percaya semakin hari Tuhan berkat-Mu semakin Tuhan luar biasa. Pemulihan demi pemulihan Tuhan Kau berikan Tuhan bagi penggembala kami Tuhan. Kekuatan yang baru Tuhan, visi yang baru Tuhan, terus Tuhan Kau curahkan untuk Bapak Gembala kami Tuhan, Pak Yohan Tuhan. Kami percaya Tuhan segala kerinduannya Tuhan di dalam kehidupan Engkau yang menyatakan dan memberkatinya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan keluarga hamba Tuhan, anak mantu dan cucu hamba, apapun yang mereka kerjakan semua yang Kau buat menjadi berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga percaya untuk keluarga Betani Jemaat Immanuel Tuhan. Kami percaya Tuhan khususnya untuk keluarga Ibu Celi, Ibu Mila Tuhan, dan Bu Erina Tuhan. Kami percaya Tuhan serta Ibu Marbun Tuhan, Bu Pingsa Putri Tuhan, Ibu Fira Tuhan, semuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau berkati selalu Tuhan, dan Ibu Revina Tuhan, Fani Tuhan, semuanya Engkau berkati Tuhan. Mama Nekesia, semuanya Engkau berkati selalu Tuhan. Apapun Tuhan yang menjadi kebutuhan dan keperluan mereka Tuhan, baik dalam pelayanan dan rumah tangganya, semuanya Tuhan Engkau Bapa yang Maha Tahu Tuhan. Berkat-Mu selalu tercurah dengan berkelimpahan Tuhan di dalam kehidupan mereka Tuhan, sehingga melalui berkat-Mu Tuhan mereka semua Tuhan terus Tuhan melekat di dalam Engkau Tuhan, merindukan setiap apapun Tuhan yang Kau sediakan dalam kehidupan mereka Tuhan. Biarlah kesatuan hati Tuhan di dalam rumah-Mu, gereja dan jemaat Immanuel Tuhan, terus Tuhan Engkau yang memberikan kekuatan Tuhan. Jauhkan dari segala hal yang tidak kami inginkan Tuhan. Biarlah terang terus melekat Tuhan di dalam keluarga Betani Jemaat Immanuel Tuhan, dan di dalam rumah-Mu di gereja Betani Jemaat Immanuel di tempat ini Tuhan. Kami percaya melalui terang-Mu Tuhan terus banyak jiwa terus dimenangkan Tuhan di dalam kehidupan kami semua Tuhan, para keluarga Betani Jemaat Immanuel maupun di dalam rumah-Mu di gereja Betani Jemaat Immanuel Tuhan. Kami percaya Engkau telah sediakan tempat terbaik Tuhan, dan kami juga percaya Engkau telah sediakan berkat yang terbaik juga Tuhan di dalam rumah-Mu di tempat ini. Kami juga berdoa untuk anak kami Tuhan, Levina Tuhan, dan Ari Tuhan yang berada di Australia beserta anaknya Sir Tuhan. Kami juga serahkan keluarga ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur Kau berikan berkat yang terbaik Tuhan melalui persalinan yang terbaik Tuhan. Cucu kami Sir Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau telah menyatakan berkat yang terbaik Tuhan untuk keluarga Levina dan Ari Tuhan. Dan kami juga percaya Tuhan, biarlah berkat-Mu juga selalu mengalir Tuhan dari apapun yang mereka pergumulkan, baik dalam pelayanan dan pekerjaannya Tuhan. Terus Tuhan Engkau berkati dengan berkat-Mu yang terbaik, yaitu kesehatan yang terbaik, pekerjaan yang terbaik Tuhan. Segala apapun yang kerinduan mereka Tuhan, Kau nyatakan Tuhan
dengan kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Jauhkan dari segala hal yang tidak kami inginkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, Engkau berkati hamba-hamba-Mu yang sudah menabungkan berkat-Mu Tuhan, khususnya di dalam rumah-Mu di gereja Betani Jemaat Immanuel Tuhan. Kami percaya Engkau Bapa yang Maha Tahu Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan mereka dalam pelayanan dan pekerjaannya Tuhan, semuanya Engkau juga berkati dengan berkat-Mu yang luar biasa. Kami juga berdoa untuk keluarga kami Tuhan, anaknya Ibu Ai Tuhan, kami percaya Engkau juga berkati untuk anaknya yang akan bekerja di Amerika Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang menjadi kerinduan anak kami Tuhan, Yoyo Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau berkati mereka Tuhan. Masa depan yang terbaik Yoyo dan Cinturi semuanya Engkau berkati dengan berkat yang luar biasa. Begitu juga dengan Hansen, Engkau juga berkati dengan berkat-Mu yang luar biasa Tuhan. Karena anak Tuhan yang masa depan sesuai dengan firman-Mu Tuhan yang terjadi dalam kehidupan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau juga berkati untuk ibadah raya pada esok hari Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah semuanya Tuhan sesuai dengan pimpinan-Mu Tuhan. Biarlah semuanya berjalan dengan lancar dari awal ibadah hingga selesai Tuhan. Kami percaya biarlah semua para hamba-Mu Tuhan dan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, semuanya Tuhan dapat merasakan berkat-Mu yang luar biasa melalui ibadah yang Kau sediakan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berikan juga cuaca yang terbaik sehingga para hamba-hamba-Mu Tuhan bisa datang dan pulang Tuhan tanpa kekurangan sesuatu apapun juga, dan Kau berikan kesehatan yang terbaik Tuhan, sehingga anak-Mu Tuhan semuanya dapat bisa bersatu hati di dalam rumah-Mu di gereja Betani Jemaat Immanuel. Khususnya besok Tuhan ibadah raya akan ada program kesehatan. Kami percayakan kesehatan keluarga Betani Jemaat Immanuel ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah semuanya mendapatkan hasil yang terbaik Tuhan, dijauhkan dari segala hal yang tidak kami inginkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala karya-Mu yang terbaik dan yang terindah Tuhan di dalam kehidupan kami dan di dalam keluarga Betani Jemaat Immanuel Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan kami datang bersatu kembali di hadirat-Mu Tuhan untuk menyembah Engkau Tuhan.
kasih Bapa pagi ini Tuhan, kami bersatu hati juga Tuhan membawakan senantiasa umat Tuhan tidak henti-hentinya Tuhan gereja kami di Manuel Tuhan masyarakat dalam tangan Engkau biarkan kuasa Tuhan bercampur senantiasa Tuhan bekerja Tuhan senantiasa dalam jemaat-Mu Tuhan biar bagaimana boleh merasakan kasih Tuhan yang ada di surgahan biar pasti Tuhan boleh nyata dari jemaat-Mu Tuhan boleh menjadi satu kesaksian Tuhan bahwa Engkau hadir tengah kami, Engkau hadir tengah umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berdoa untuk Bapak Gembala kami Tuhan, Pak Tuhan sebagai hamba-Mu ini Tuhan beri kekuatan Tuhan, berikan hikmat melipat surgawi, otoritas surga, kuasa-kuasa surga Tuhan, agar Dia boleh menggembalakan umat-Mu Tuhan dengan penuh kuasa Tuhan dan penuh kasih dari Engkau Tuhan. Berkati hamba-Mu dengan kekuatan Tuhan, berikan-Mu hikmat-Mu Tuhan. Biarlah kesehatan Tuhan pulihkan senantiasa Tuhan. Biar kesehatannya Tuhan boleh tambah-tambahkan Tuhan supaya dia sudah siap Tuhan jadi laskar Tuhan yang penuh kobar Tuhan dalam pelayanan Tuhan. Berkati hamba ini Tuhan dan istri, anak-anaknya, cucu dan mantunya Tuhan berkati. Pakai mereka keluarga ini menjadi alat yang ajaib Bapa, menjadi saluran berkat Tuhan, menjadi saksi-Mu Tuhan yang mampu berada. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna bagi keluarga hamba-Mu dan bagi jemaat-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja di sekitar yang berharapan indah di sini Tuhan. Biar Kau berkati Tuhan gereja-gereja yang ada Tuhan. Kau persatukan Tuhan dan hamba-hamba-Mu yang ada, gembala-gembala yang ada Tuhan. Biar mereka juga boleh merasakan Tuhan kesatuan hati Tuhan, di mana kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa di sekitar apa indah ini Tuhan. Jauhkan dari segala hati-hati iri hati, persaingan Tuhan, hati-hati yang tidak suka dengan satu dengan yang lain Tuhan. Biarlah damai sejahtera menyertai Tuhan gereja-gereja yang ada Tuhan. Kau berkati hamba-hamba-Mu yang ada Tuhan di gereja ini Tuhan, di harapan indah khususnya Tuhan di pasal modern di tempat ini Tuhan. Kau tolong Tuhan, jadikan Tuhan kehadiran gereja Tuhan boleh menjadi berkat, menjadi damai, menjadi terang, menjadi garam bagi lingkungan yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa, bersyukur Tuhan yang percaya untuk hamba-hamba-Mu Tuhan gereja di seluruh Indonesia, khususnya Tuhan berkati Tuhan. Jadi pada saat ini yang mengalami segala permasalahan gereja-Mu Tuhan, Kau turut campur tangan, berikan kekuatan Tuhan bagi hamba-hamba-Mu Tuhan. Kalau hamba-Mu boleh kuat Tuhan menghadapi segala pencobaan yang ada Tuhan dalam pekerjaan-Mu Tuhan, sehingga kekuatan surga Tuhan boleh ada di mereka dan boleh menjadi kesaksian Tuhan bagi umat-Mu. Terima kasih Bapa, diserahkan Tuhan sebagai umat-Mu dalam kami Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus yang mengucap syukur. Haleluya, amin. Kalau bertelah berikan berkat pada kami Bapak, lewat kami datang tempat ini Bapak, boleh bersekutu bersama dengan Kau ya Bapak. Bapak, kami menyatakan Kau itu dalam tangan-Mu ya Bapak. Biarpun kamu itu kami sedikit telah menjadi janda bahkan wanita yang tergantung menerima masukan Bapak, sehingga kami boleh menjadi kesaksian di banyak orang Bapak, juga boleh menjadi suratan terbuka Bapak. Kata hidup kami Bapak boleh menjadi berkat bagi banyak orang Bapak, sama untuk keluarga kami Bapak. Biarlah kami boleh Kau jadikan kesukaan bagi suami dan anak kami Bapak. Biar kiranya kami boleh kuat di dalam Kau ya Bapak. Tuhan, banyak persoalan di hidup Bapak, biar kiranya Kau tolong kami semua. Kiranya berkat atas kami Tuhan, selamat untuk kunjungan-Mu Tuhan yang boleh operasi Bapak. Biar kiranya kami serahkan dalam tangan-Mu, baik imannya kepada Engkau, kesabarannya, kiranya boleh berserah penuh kepada Engkau Bapak. Kau tolong segala dokter, tim dokter yang akan mengoperasinya Bapak. Kiranya Kau bantu, berikan berbuat yang baik, obat yang baik, yang susah dan baik. Dan kiranya dia merasakan akan kasih-Mu ya, dan penyertaan-Mu yang siapa dari suami-Mu ya Bapak. Misalkan dalam kami Bapak, anak dan suaminya juga ya Bapak. Kami hanya dapat berdoa kepada Engkau saja Bapak.
Sudah dapat berbuat apa-apa. Karena kami tahu hanya Engkau lah pemujaan itu ya Bapak. Hanya Engkau lah untuk membantu kami, menolong kami. Tuhan, yang diserahkan semua di dalam tangan. Biarlah kami sebagai kaum di tempat ini boleh merasakan, merasakan yang bahagia pun kami dapat juga Bapak. Biarlah kami dipakai di dalam diri Yesus sebagai alat yang ajaib Pak. Biarlah berikan kami kesatuan hati ya Bapak. Dan kiranya kami boleh bersatu aja membangun di tempat ini ya Tuhan. Kiranya Kau berkatilah kami setiap ibadah jam 3 Sabtu ya Bapak. Kiranya biar banyak ibu-ibu yang datang di tempat ini ya Tuhan. Kami hanya dapat berserah kepadamu. Berkait kepada Ibu Mary Bapak, ikan yang pantas budi ya Bapak dalam menangani setiap kaum ibu tempat ini Bapak, dan kami kiranya boleh maju bersama-sama Bapak. Kami serahkan dalam tangan-Mu ya Bapak. Kami serahkan juga anak muda ya Bapak, anak di dalam tangan-Mu, dan kiranya Kau berangkat nanti dengan saya Bapak untuk datang tempat ini ya Bapak. Kiranya dia juga boleh menjadi rasakan tempat ini ya Tuhan. Kau kiranya juga banyak jiwa yang Bapak sebagai beri yang sebagai pemimpinnya Bapak. Kiranya Kau berikan dia urapan-Mu, curahan urapan kuasa-Mu ya Bapak. Dan kiranya anak itu boleh merasa rumah sendiri di tempat ini ya Bapak. Dan kiranya mereka boleh merasa kami sebagai orang tua mereka ya Tuhan. Berkati anak itu, kiranya cita-cita mereka, apapun yang jadi kebutuhan mereka, Kau penuhi ya Bapak. Kau bertambah-tambahkan anak-anak muda tempat ini ya Tuhan. Amin juga untuk seluruh minggu ada di tempat ini ya Tuhan. Kiranya Kau kirim jiwa-jiwa anak-anak tempat ini Bapak. Biar kami ada sekolah minggu lagi ya Tuhan. Dan juga berikan untuk lansia Bapak. Biar kiranya Kau sendiri akan memenuhi segala bangku-bangku tempat ini Bapak. Tuhan kirim lansia Bapak. Biar kiranya mereka akan mempersiapkan dia hidup mereka ya Bapak. Makanya Kau yakin jiwa-jiwa ya Bapak. Kami semua siap Tuhan untuk menjadi alat tangan-Mu ya Bapak. Persilakan kiranya kira doa kami yang di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Pujian penyembahan yang luar biasa yang mengantarkan kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, dan kita mengucap syukur intinya atas kemurahan yang Tuhan berikan kepada kita, kekuatan yang diberikan kepada kita sehingga kita masih terus mendekat, memuliakan, meninggikan nama Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Biarlah semuanya kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Baik saudara, pada pagi hari ini kita firman Tuhan, kita akan belajar bagaimana perjalanan Daud, saudara. Ya, belajar perjalanan Daud, walaupun dia dekat kepada Tuhan, dia tidak terluput yang namanya itu masalah, problema, ketakutan, kegentaran, saudara. Ya, jangan dikira, jangan dipikir kita mengikuti Tuhan itu tidak ada masalah, tidak ada problema, ya. Itu salah, saudara, ya.
Justru mungkin saudara ya, ada beberapa segelintir orang kok menuntut Tuhan, kok kayaknya masalah bertambah saudara ya, baik itu ketakutan, kecemasan, kok kayaknya lebih enak tidak mengikut Tuhan saudara ya dibandingkan mengikuti Tuhan. Terkadang suka ada orang yang berpikir demikian saudara ya. Nah begitu juga Daud saudara, tidak terlepas saudara, walaupun dia percaya, dia takut akan Tuhan, dia tidak terlepas yang namanya ketakutan, kecemasan dan kegentaran saudara ya. Sehingga apa saudara, dia punya berpikiran yang seolah-olah mungkin kita juga terbersit ya kan, terpikirkan hal itu saudara ya kan. Kita melihat saudara, kalau seandainya terjadi sesuatu masalah, wah enak ya menjadi mungkin salah satu hewan saudara ya hewan kayaknya kok nggak pusing saudara dengan kehidupan saudara ya kan. Nah apalagi kalau seandainya kebanyakan identik hewan itu adalah burung saudara, karena burung itu ada sayap saudara ya. Nah begitu juga Daud saudara berpikir bagaimana kalau seandainya dia mempunyai sayap saudara ya. Segala masalah, segala kecemasan, ketakutan itu mungkin terhindar saudara ya. Begitu juga di dalam Mazmur ya, di Mazmur 55 saudara ya, ayat yang ke-7 saudara ya. Demikian firman Tuhan ya, Mazmur 55 ayat yang ke-7, pikirku ya. Jadi Daud ini sedang berpikir nih, ini dalam keadaan dia ketakutan ya, kecemasan ya, perasaan seram ya. Kalau kita lihat di ayat sebelumnya, aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Jadi pada saat di situ saudara, karena ketakutan saudara, jadi ada terbayang ya, terpikir saudara ya, terpikir oleh Daud, sekiranya aku diberi sayap, saudara, seperti merpati ya, seperti merpati aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang ya. Jadi di sini Daud berpikir bahwa semua kecemasan, ketakutan dan permasalahan bisa selesai itu dia dengan cara dia mempunyai atau memiliki sayap ya. Kalau seandainya di satu sisi di tempat A saudara, dia ada masalah, dia punya sayap, dia langsung terbang ke tempat B saudara ya. Bisa ke tempat B, bisa di tempat yang pokoknya menurut dia itu aman saudara ya. Tetapi saudara, justru disinilah saudara kita harus harus menghadapinya saudara. Permasalahan yang ada, yang timbul itu saudara, itu ada beberapa hal yang memang kita harus pelajari. Masalah itu bisa juga, masalah itu datang dari akibat dari diri kita sendiri. Mungkin kena hawa nafsu kita, keinginan kita saudara yang tidak disesuaikan dengan keadaan kita saudara. Kita memaksakan diri kita untuk mencapai segala sesuatunya walaupun kita tidak ada kemampuan saudara ya. Itu adalah masalah. Mungkin pada awal-awalnya tidak ada masalah, tetapi semakin lama ya mungkin itu baru berasa ada masalah. Yaitu dari dari segala tindakan yang kita lakukan atau ambisi yang kita jalankan saudara ya. Banyak sekali saudara, banyak sekali ambisi saudara yang pada akhirnya jatuh saudara karena ambisi saudara ya. Saat ini banyak sekali, kalau seandainya saya melihat saudara ya,
itu tidak ada yang namanya kepastian, saudara. Ya, kita dimanapun kita berada, kita ditempatkan, itu tidak ada kepastian. Ya, cuman hanya di dalam Tuhanlah yang ada kepastian, ada ketenangan, ada pemeliharaan di dalam Tuhan, saudara. Makanya Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, semuanya itu akan ditambahkan, saudara. Ya, berkat baik jasmani, rohani itu Tuhan sediakan bagi kita yang takut akan Tuhan, yang selalu mencari, membesarkan nama Tuhan di dalam setiap tingkah laku kita, saudara. Ya, jadi kita tidak bisa menghindari masalah. Banyak sekali, saudara, ya, perusahaan-perusahaan yang saya lihat itu perusahaan-perusahaan besar, saudara, yang pada akhirnya ambruk, saudara. Ya, karena apa, saudara? Saya percaya, saudara, itu mereka karena ada ambisi untuk ya sesuatu hal, saudara. Tetapi kalau seandainya ambisinya untuk kemuliaan nama Tuhan, saya percaya, saudara, bahwa Tuhan akan pelihara. Contohnya, saudara, ya kita lihat, saudara, negara umat pilihan Allah, saudara, yaitu Israel, bagaimana Tuhan pelihara, saudara, ya. Walaupun negara kecil dikelilingi negara-negara besar, saudara, yang mungkin ada yang mendukung atau yang tidak, saudara. Tetapi di sini yang saya lihat itu Tuhan pelihara, saudara. Ya, pelihara. Bahkan Tuhan jaga, saudara. Nah, disinilah yang harus kita lihat, saudara, bahwa setiap permasalahan, kecemasan, ketakutan, saudara, apa yang harus kita lakukan? Yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan. Firman Tuhan, janganlah engkau menjauhkan dari ibadah-ibadah yang ada, saudara. Artinya apa, saudara? Kita mencari Tuhan, saudara, kita tidak bisa sendiri, saudara. Kalau kita mencari Tuhan dengan sendiri, otomatis lambat laun, saudara, ya kan, iman kita itu pudar, saudara. Saudara, tidak ada yang memberikan dukungan, saudara. Tidak ada memberikan semangat, saudara. Makanya firman Tuhan, janganlah engkau menjauhkan ibadah yang ada, saudara. Artinya supaya iman kita, saudara, terus dibakar, saudara. Ya, bukannya berarti kita mencari Tuhan itu dalam ibadah-ibadah, saudara. Ya, bukannya itu. Mencari Tuhan dimanapun bisa, saudara. Sendiri pun bisa. Tetapi yang terpenting, saudara, iman kita harus dijaga, saudara. Nah, bagaimana iman kita harus dijaga? Yaitu kita harus berkumpul dengan orang-orang seiman yang percaya kepada Tuhan. Ya, jadi berkumpul pun kita harus melihat, saudara. Berkumpul dengan orang-orang yang ngegosip, ya itu pun ya salah, saudara, ya. Tetapi berkumpul dengan orang-orang yang seiman, saling menguatkan, saling memberkati, saudara, ya. Mungkin melalui kesaksian, mungkin melalui pujian, penyembahan, saudara, kita sudah memberkati, saudara, ya. Jadi pikirku, sekiranya aku diberikan sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Jadi di sini Daud ini sudah istilahnya memang udah ketakutan, kecemasan sudah dirudung, saudara, di hati Daud, saudara, sehingga dia ingin menghindar, saudara. Ya, tetapi saudara, ya, tetapi di sini di ayatnya yang ke-15-nya, saudara, kami bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Jadi pada saat Daud mengalami kesulitan, kecemasan, ketakutan, memang ada terpikir hal itu, saudara. Tetapi tindakan dia, saudara, dia mendekatkan, masuk ke dalam rumah Allah, saudara, ya. Di tengah-tengah keramaian. Di tengah keramaian artinya apa, saudara? Yaitu dia menghilangkan rasa kenyamanan dia, saudara.
Ya mungkin pada saat di situ saudara ya Daud dipakai oleh Tuhan menjadi seorang pemimpin saudara, dia tinggalkan semuanya itu saudara, dia masuk ke dalam hadirat Tuhan saudara, keramaian. Ya di tengah-tengah keramaian, di sini di tengah-tengah keramaian artinya ya dia harus melepaskan segala ke egoisan dia, kesombongan dia, keangkuhan dia harus dia lepaskan saudara. Dia harus masuk ke dalam ke rumah Allah saudara ya, supaya apa? Supaya pertama saudara di rumah Allah ini saudara ada yang namanya ketenangan, ada damai sejahtera. Makanya firman Tuhan Yesus berkata, marilah datang kepadaku yang lemah letih lesu, aku akan memberikan kelegaan. Ingat saudara, Yesus berkata saudara bahwa datang kepada Yesus bukannya menghindari masalah, bukan saudara, tetapi dia memberikan kelegaan, damai sejahtera. Jadi yang Yesus inginkan saudara, kita harus merubah pikiran kita saudara, harus tenang dulu saudara. Setiap masalah, setiap apapun juga kita harus tenangkan dulu saudara. Memang saudara banyak sekali hal-hal yang memang harus kita pikirkan, apalagi seorang imam ya, kepala keluarga ya, bukannya banyak sekali pikiran-pikiran yang harus dia pikirkan saudara, karena kebanyakan kalau pikiran laki-laki itu kebanyakan itu untuk masa depan saudara. Masa depannya bagaimana, ini bagaimana. Nah kalau perempuan itu dia pemikirannya untuk saat ini saudara. Makanya kenapa suami istri itu harus bersatu ya, untuk menjalankan bahtera keluarga. Jadi yang satu dia memikirkan saat ini, yaitu masak apa besok gitu kan. Juga kalau seandainya laki ya memang ada beberapa sebagian laki yang itu, tapi kebanyakan standarnya ya, kalau kasarnya kita lihat firman Tuhan ya, laki-laki itu saudara pada saat Adam jatuh dalam dosa saudara, itu dia harus mencari nafkah seumur hidup ya kan. Seumur hidup berarti masa yang akan datang saudara. Jadi laki-laki kebanyakan berpikir untuk masa yang akan datang. Mungkin dia memikirkan rumah lah, apalah semua saudara, pokoknya dia berpikir untuk masa depan. Nah sedangkan seorang istri itu kebanyakan saudara, ya, itu memikirkan untuk saat ini. Masak apa untuk suami, untuk keluarga, untuk anak-anak ya. Besok juga masak apa, yaitu pun suatu ibadah untuk kemuliaan nama Tuhan juga saudara ya. Jadi semuanya itu ada saling melengkapi. Nah begitu juga mungkin di beberapa wanita pun terkadang ada juga memikirkan masa yang akan datang ya kan. Tetapi memang kalau di firman Tuhan itu kebanyakan standarnya laki-laki saudara ya kan. Kenapa? Laki-laki lah yang disebut imam keluarga ya. Kemuliaan Allah itu ada di seorang imam atau seorang kepala keluarga, yaitu laki-laki ya. Sedangkan ibu rumah tangga, istri, itu kemuliaan bagi laki-lakinya saudara ya. Nah jadi kami bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian saudara ya. Supaya apa? Supaya pikiran tenang saudara. Dan pada akhirnya apa saudara? Akhirnya di ayatnya yang ke-23 saudara, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan ya. Jadi menyerahkan semuanya kekhawatiran kepada Tuhan. Daud pun demikian ya. Daud pun demikian, dia menyerahkan segala kekhawatirannya kepada Tuhan karena dia percaya Tuhan akan memelihara dia saudara ya. Karena kenapa? Kita harus percaya saudara bahwa tubuh ini saudara milik Tuhan ya. Tubuh ini milik Tuhan. Yang penting saudara jiwa kita saudara. Nah jiwa kita lah yang harus kita cari Tuhan saudara ya kan. Jadi artinya saudara, kita bahwa hidup di dunia ini
kita hanya sementara, saudara. Hanya sementara, yang penting kita harus mencari untuk kehidupan yang akan datang. Bagaimana mencarinya, saudara? Yaitu mau tidak mau, saudara, suka tidak suka, kita harus masuk ke dalam hadirat Tuhan, menemukan Tuhan, saudara. Nah, disitulah akhirnya apa, saudara? Tuhan akan memberikan kedamaian, sukacita, saudara, dan segala permasalahan apapun juga, saudara, ya, biarlah Tuhan yang berperan, saudara. Tuhan berperan dari mana, saudara? Ya, kita, ya mungkin dari orang-orang dekat kita, orang-orang yang mungkin kita kasihi, saudara, ya. Tuhan mungkin pakai, saudara, ya. Nah, itulah, saudara, saya juga saya pun di dalam perjalanan kehidupan pun begitu, saudara. Terkadang kita mendapat pertolongan bukan dari orang yang dekat, saudara. Mungkin dari orang-orang yang mungkin saat ini kita tidak terpikirkan, orang itu membantu, saudara. Ya, nah, gereja pun demikian, saudara. Ya, gereja pun kita mempunyai visi misi, saudara. Ya, visi misi baik itu jangka panjang, menengah atau pendek, saudara. Ya, walaupun ada rasa kekhawatiran, ada rasa kecemasan, saudara, ya, untuk gereja kita, tetapi ya kita berserah kepada Tuhan, biar Tuhan yang menyertai gereja kita. Saya percaya, saudara, Immanuel, ya, itu adalah Allah beserta kita. Artinya jemaat Immanuel, gereja Immanuel itu Tuhan yang memegang kendali, saudara, ya. Nah, justru disinilah puji nama Tuhan, gereja terus bertumbuh, saudara, ya. Nah, jangka pendeknya, saudara, ya kita terus berperan, saudara, di dalam di dalam jemaat, saudara. Nah, lalu menengahnya, ya saya berusaha, saudara, untuk ya seperti firman Tuhan minggu yang lalu, saudara, bahwa gereja kita untuk kedepannya akan, ya, kita menciptakan yang namanya lapangan kerja UMKM, saudara. Nah, ini yang saya akan terus mengembangkan, saudara, biarlah jemaat kita pun merasakan kehadiran gereja kita, saudara, peranan gereja kita, saudara, ya. Kita pun sudah menjalankan yang program kesehatan, ya, puji nama Tuhan. Tuhan terus sertai, saudara, ya, walaupun ya semuanya itu kembalikan lagi untuk kemuliaan nama Tuhan, saudara. Ya, jadi pertama, ya, kita serahkan kepada, jangan khawatir, saudara, permasalahan pasti ada, ya. Tetapi janganlah kau berfokus kepada masalah itu. Lalu yang kedua, serahkan semuanya kekhawatiran kepada Tuhan, biar Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang memegang kendali di dalam kehidupan kita, baik di dalam gereja, saudara, maupun di dalam kehidupan pribadi kita, saudara, ya, keluarga kita. Saya percaya pada saat kita menjadi berkat bagi banyak orang, saudara, pasti, saudara, kita pun diberkati. Yabes, saudara, itu doanya biar berlimpah-limpah, saudara, jadi meluas, saudara. Ya, artinya, saudara, saudara, pada saat kita memberkati ke orang lain, kita percaya Tuhan akan memberkati kita juga, saudara, secara personal, ya, diberkati, bahkan diberkati sampai anak cucu kita, saudara. Itu saja firman Tuhan, ya. Kita tetap serahkan kekhawatiran kita, kecemasan kita kepada Tuhan. Gereja kita serahkan kepada Tuhan. Biarlah gereja ini menjadi gereja yang menjadi saluran berkat bagi banyak orang, ya. Khususnya, ya, saya berfokus kepada untuk sementara, saudara, kita untuk internal dulu, saudara, ya. Kita percaya biarlah Tuhan yang beracara di dalam gereja kita.
Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, terkadang hidup kami, terkadang ada rasa kekhawatiran, kecemasan. Kalau seandainya kami memikirkan kehidupan di luar sana ya Tuhan, kami memikirkan anak kami, cucu kami. Mungkin saat ini kami dengan saudara, sanak saudara, keluarga kami mungkin jauh ya Bapa. Tetapi kami percaya kami adalah anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau terus akan memelihara anak kami, cucu kami, cicit kami ya Tuhan, walaupun kami berjauhan. Karena kami percaya di dalam Roh-Mu ya Bapa, kami dekat ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, kami berdoa untuk keluarga kami, gereja kami ya Tuhan. Biarlah semuanya ini Engkau yang memegang kendali ya Tuhan. Karena kami percaya 100% bahkan 1000% Engkau akan pelihara keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Biarlah firman ini menjadikan kekuatan bagi kami untuk terus melangkah di tengah-tengah dunia yang tidak ada kepastian ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan tubuh kami ya Tuhan untuk kemuliaan nama Engkau, untuk memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Biarlah tubuh ini ya Tuhan Kau pakai untuk kemuliaan nama Engkau ya Bapa. Amin. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa ya Tuhan untuk jemaat kami ya Tuhan, yang mungkin saat ini ya Tuhan mengalami hal-hal ketakutan, kecemasan ya Tuhan, baik dari ekonomi, kesehatan ya Tuhan. Biarlah Engkau yang berperan di dalam jemaat kami ya Tuhan. Engkau berikan ketenangan. Firman-Mu yang mengatakan yang lemah letih lesu ya Tuhan datang kepada Engkau dan Engkau akan memberikan kelegaan ya Bapa. Berikanlah kelegaan kepada hati mereka ya Tuhan. Biarlah semuanya ya Tuhan Engkau yang akan pelihara ya Tuhan. Baik kesehatan, kehidupannya ya Tuhan Kau pelihara ya Bapa. Biarlah nama-Mu terus dipermuliakan di dalam kehidupan jemaat kami ya Tuhan. Engkau telah mendengar ya Tuhan permohonan doa kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Untuk Ibu Marbun, untuk yang lainnya ya Tuhan. Engkau yang akan mendengarnya ya Tuhan. Engkau yang akan beracara ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, kami hanya dapat memohon kepada Engkau ya Bapa. Biarlah ya Tuhan proses operasi Ibu Marbun akan berjalan dengan lancar. Akan Engkau sertai, Engkau sediakan dokter-dokter yang terbaik ya Tuhan menurut Engkau ya Bapa. Serta alat-alat medis ya Tuhan Engkau siapkan dengan yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk anak kami Harvey ya Tuhan, di mana saat ini sedang pemulihan pasca operasi ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, Harvey akan dipakai oleh Engkau untuk kemuliaan nama Engkau. Harvey akan menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Mujizat-Mu ya Tuhan, keajaiban, kemurahan yang Engkau telah berikan ya Tuhan akan Engkau pakai Harvey ya Tuhan untuk menjadi saksi-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau berikan kekuatan kepada kedua orang tuanya, Rika dan Yohanes ya Tuhan. Walaupun kami berjauhan secara fisik ya Tuhan, tetapi secara roh kami berdekat ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau berikan kekuatan ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan segala aktivitasnya, baik pekerjaannya Yohanes ya Tuhan, maupun aktivitas Rifka ya Tuhan sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan.
berkati keluarga besarnya ya Tuhan, dan kami percaya Engkau berkati semua ya Tuhan. Begitu juga ya Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak kami Sen ya Tuhan, anak Levina ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan pelihara anak ini ya Tuhan. Engkau yang telah membentuk ya Tuhan di dalam rahim ibunya ya Tuhan selama 9 bulan ya Bapa. Engkau telah memelihara Sen ya Tuhan untuk terus ya Tuhan untuk kemuliaan nama Engkau ya Bapa. Engkau yang akan pelihara ya Bapa. Engkau yang akan terus ya Tuhan menjadikan Sen ini ya Tuhan menjadi anak yang luar biasa, dan Kau akan pakai untuk kemuliaan nama Engkau ya Allah. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan Levina dan Ari ya Tuhan sebagai orang tuanya ya Tuhan. Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan damai sejahtera ya Tuhan. Jadikan ya Tuhan keluarga ini menjadi keluarga yang takut akan Engkau ya Tuhan. Tuhan, mereka telah Engkau satukan ya Tuhan di dalam pernikahan kudus-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu Engkau yang akan pelihara mereka di dalam setiap apapun juga di negeri orang ya Tuhan. Engkau pelihara mereka ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan sukacita-Mu ya Tuhan, Kau telah memberikan sukacita ya Tuhan kepada pasangan ini dengan menghadirkan anaknya ya Tuhan, dan kami percaya Engkau yang memberkatinya ya Tuhan. Amin. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Gevo, Chelsea ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan menjamah menyertai anak-anak ini untuk menjadi saksi-Mu ya Bapa di tengah-tengah keluarga besar Jemaat Immanuel ya Tuhan. Begitu juga dengan anak-anak yang lain ya Tuhan, Kau datangkan ya Tuhan, sehingga Engkau akan membuka lagi ya Tuhan sekolah minggu ya Tuhan. Biarlah gereja ini menjadi gereja yang terus bertumbuh ya Tuhan di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga percaya ya Tuhan, Kau jamah, Kau urapi, Engkau sertai ya Tuhan gereja kami di dalam ibadah raya esok hari ya Tuhan. Engkau yang mengurapi tempat ini ya Tuhan, baik mimbar ya Tuhan, Engkau urapi, Engkau jamah ya Tuhan. Biarlah di atas mimbar ini ya Tuhan ada urapan yang luar biasa ya Tuhan, yang akan memberkati para jemaat-Mu ya Bapa. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk hamba-Mu yang telah Engkau siapkan ya Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau persiapkan dari ujung rambut sampai ujung kaki, Engkau suci kuduskan ya Bapa, sehingga hamba-Mu ini akan Engkau pakai untuk memberkati bagi banyak orang ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Begitu juga dengan bangku-bangku yang telah kami sediakan ya Tuhan. Biarlah Engkau yang beracara, Engkau yang mempunyai otoritas ya Tuhan. Bagian kami ya Tuhan, kami berseru kepada Engkau ya Bapa. Dan selanjutnya ya Tuhan, biarlah bagian-Mu yang mengambil alih otoritas ini ya Tuhan. Kuasai tempat ini ya Tuhan, biarlah tempat ini dipenuhi dengan api Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Sebentar kami hendak mengakhiri ibadah kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau berkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami percaya Engkau memberkati bangsa kami melalui para pemimpin kami ya Tuhan. Biarlah para pemimpin kami takut akan Engkau untuk menjalankan roda pemerintahan ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan menerima berkat-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima berkat-Mu. Mari saudara-saudara kita angkat kedua tangan kita dengan iman dan percaya kita bahwa pagi hari ini Tuhanlah yang memberkati kita. Dan terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa kita, yaitu cinta kasih dari Allah Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan memberkati kita
baik di dalam pelayanan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, usaha kita, dimanapun kita berada ditempatkan untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan kita akan terus naik karena Tuhan Yesuslah yang akan memberikan kekuatan, yang akan memberikan engkau damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan dengan iman kita, amin. Tuhan Yesus memberkati.